Kagak betah kita cuci. Kenapa badan kita kotor kok kita betah-betah aja? Kenapa badan kita arba'an tudan nisa'u udah kotor, besoknya bukan dicuci, dikotorin lagi. Besoknya bukan dicuci, dikotorin lagi. Makanya sebetulnya doa setelah wadifah, doa setelah lazim itu, kalau wadifah dan lazimnya optimal, dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada janmas. Karena wadifah dan lazim itu nyuci dosa kita. Tapi bagaimana kita nyuci kalau kita bengong? Gimana kita nyuci? Bagaimana mau bersih kalau kita bengong? Kadang-kadang tidur. Gimana mau bersih? Tarjun Najah. Ini Safinatun Najah. Tarikah ini perahu keberhasilan, perahu kesuksesan. Tarjun Najah. Tarikah. Inti pengen nyampe kepada tujuan. Inti pengen nyampe kepada surga. Pengen nyampe kepada ridha Allah. Pengen gabul inti. Tapi itu meninggalkan jalannya. Kalau kagak jalan gimana mau nyampe? Kalau kagak istighfar gimana mau diterima sama Allah taubat kita? Kalau kagak menyesal bagaimana kita mau dimaafkan sama Allah Subhanahu? Rasulullah pernah bersabda, "Ambatukum an awwali ma qala Allah lil mu'minina yaumil qiyamah." Mau enggak ente kasih tahu nanti di hari kiamat apa kalimat yang pertama Allah ucapkan kepada orang-orang mukmin? Bala ya Rasulullah. Wa ma qala al-mu'minuna lahu jalla jalaluhu. Dan apa yang diucapkan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bala ya Rasulullah SAW. Kata sahabatnya, kita pengen mendengar apa itu? Kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan kepada orang-orang mukmin ketika sudah dikumpulkan sama Allah orang-orang mukmin yang masuk surga dengan tanpa hisab, ketemu, al-ahbabtum lillahi. Al-ahbabtum lillahi. Itu teman nggak ketemu aneh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman apa enggak itu ketemu sama aneh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu bala ya Rabb. Mereka mengatakan ya Allah. Kita senang ketemu dengan Engkau wahai Allah. Lalu kata Allah kenapa? Kenapa kau ente teman ketemu sama aneh? Ya annana narju afwaka wa maghfiratak. Karena ketika kita bisa langsung ketemu dengan Engkau, karena di hari kiamat kan kita bisa langsung berharap padamu ya Allah tentang ampunanmu dan maafmu. Kita bisa Aku ahli lu wajab habis nggak lihat deh. Habis ya? Saat ini wajib buat ente ampunan bagi saya dari sana Allah Subhanahu. Jadi orang sudah ketemu sama Allah hanya udah mau masuk surga, taubat kepada Allah Subhanahu. Ini udah pasti, udah di hadapan Allah. Yang dilakukan adalah bertaubat kepada Allah. Intinya tarekat Tijaniyah adalah tarekat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita punya doa disertai dengan raja. Kita punya taubat disertai dengan pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kok di dalam para aulia ini kenapa yahtam ihtifalil mawalid wa ma asbahahu? Kenapa para aulia itu sangat menganggap penting ritual maulid seperti ini? Ritual seperti ini bagi aulia ini momen penting, momen sangat penting. Maulid, manakib, apapun itu ya, yang sifatnya adalah madah, qasidah. Kenapa dianggap penting? Karena dengan ini kita bisa beribadah dengan dzauq. Innalil ibadati dzauqan. Sebetulnya ibadah itu ada rasa. Sebetulnya ibadah kayak makanan. Makanan anggur rasanya lain. Apa namanya? Jeruk rasanya lain. Salad rasanya lain. Ibadah juga begitu, ada rasanya. Ibadah, cuman kebanyakan kita manusia ibadah itu nggak tahu rasanya, tahunya cuman hasilnya. Jadi ibarat makan nggak tahu rasanya sama semua, tahunya cuman efeknya habis makan kenyang, begitu aja. Kalau ibadah juga kebanyakan begitu, tahunya habis ibadah capek, begitu aja.
Yang kita rasain cuma capeknya doang. Manisnya kagak ada. Mungkin para aulia ya temu menganggap penting baca maulid karena dengan itu ada rasa dalam ibadah. Bukti kalau di dalam ibadah itu ada seorang ulama bernama Abul Khair Al-Aqta'i. Seorang ulama bernama Abul Khair Al-Aqta'i. Qaddamtu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqamtu fiha 5 ayyam. Suatu hari ana ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziarah. Mudah-mudahan kita dapat rezeki. Amin. Wa aqamtu fiha 5 ayyam. Wa lam atub zawatan. Ani 5 hari udah nginep. Ani udah 5 hari ini nginep di Madinah. Cuman mungkin nginepnya di penginapan begitu. Syekh Abul Khair dan aku kok Ani belum ngerasain sama sekali. Berapa banyak orang yang bahkan nyampe di Madinah sendiri nggak merasakan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana merasakan hadirnya Rasulullah? Orang-orang yang meskipun jauh tapi baca maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dengan khusyuk, dengan khudu', dengan hudur, tapi bisa merasakan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau itu ada. Orang yang jauh dari Madinah ini bisa merasakan hadirnya Rasulullah SAW. Dan berapa banyak orang yang ada di Madinah yang bisa merasakan hadirnya Nabi Muhammad. Ma'alahu fihi. Padahal Rasulullah SAW ada di situ. Mungkin kita kalau di situ kita tawasul, kita berdoa, dia mau usir kita. Iya kan? Setiap diusir, berarti yang usir itu kan nggak merasakan. Kemarin Anda lihat ada di status akhir Ustaz Azhar, ada seorang ulama Maghribi. Zara Qabr Syarif sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Maghribi, orang Maroko ziarah ke kuburan Ustaz pada dhariha. Ngadep ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamajjah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rajul ya Maghribi huna qiblat. Al-qiblah. Orang Maroko, kiblat itu di sana. Kalau mau doa, madep ke kiblat. Apa kata orang Maroko? Huwa qiblatuna, huwa qiblatul muslimin. Al-Ka'bah qiblatun lil musalli shalah. Ka'bah itu kiblat bagi orang yang sedang sholat. Kalau sholat harus ngadep Ka'bah. Kalau nggak ngadep Ka'bah, sholatnya tidak sah. Tapi kalau bukan lagi sholat, apa harus ngadep Ka'bah? Kan tidak harus. Betul apa enggak? Wa du'a was sama qiblatun lid du'a. Langit kiblat bagi orang yang sedang berdoa. Langit kiblat bagi orang yang sedang berdoa. Karena arsyullah fawqa sama, arsy Allah, kursinya Allah ada di atas langit ketujuh. Kemudian wal arad kiblatun lisujud. Bumi kiblat bagi orang sujud. Wa hada kiblatun yauma la ka'bata wala arda wala sama waqafa baina yaday rabbih liyushfi'ul muslimin. Dan ini orang yang saya sedang berhadap di hadapannya Nabi Muhammad SAW adalah kiblat. Di hari tidak ada Ka'bah, di hari tidak ada langit, di hari tidak ada bumi, di hari semua orang membutuhkan Allah, semua kiblatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Huwa qiblatul muhabbab. Inilah sebenar-benarnya kiblat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma di dunia, beliau siratul mustaqim. Di dalam maulid di qurbi zuhuri isyraq hada sirat wal uyun mutashawwifatun ila qulub. Gimana? Alam ini merasa bahagia dengan dekatnya lahirnya hada sirat. Ini jalan. Itu Habib Ali sudah mengasih tanda kalau as-sirat itu adalah Nabi Muhammad. Sayyid Radhi Khanun mengatakan nama Rasulullah SAW ada 2000. Di antara namanya adalah ada di dalam surat Al-Fatihah yang wajib kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah salah satu nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad SAW. Huwa qiblatuna. Inilah kiblat. Dia yang pasti itu orang. Bukan balaghal hujjah.
Dia udah betul-betul menyampaikan hujah yang luar biasa. Yang luar biasa. Walam aduk zawagan. Ini orang udah nyampe di kota Madinah. Udah nyampe di kota Madinah sampai 5 hari. Ini ulama. Ini belum merasakan tahu kayak kita mau lihat. Belum merasakan tahu kayak kita lagi baca burdah. Ini betapa banyak orang yang habis baca burdah, habis baca maulid, mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada saat itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kan ada kan kisah daripada belum lama kejadian putra daripada ikhwan di Bogor sini. Ada di sini sekarang orangnya ada kan insyaallah? Ada. Nah, udah tahu ceritanya semua ya? Belum. Jadi di bulan Ramadan kemarin ada anak ketemu kawan ikhwan cerita kalau anaknya ini tidak berani tidur. Kenapa? Karena kalau tidur mimpi buruk. Kalau tidur mimpinya serem. Jadi nggak berani tidur. Akhirnya anak suruh kalau tidur baca salawat Fatih, niat mau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang dikerjakan sama anak kecil ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak yang manfaat. Buat kedua orang tuanya dan buat orang yang ada di sekitarnya. Untuk menyebarkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini anak kalau tidur setel rekaman burdah. Menyetel rekaman burdah. Orangnya ada di sini sekarang. Memang tidak bagus kalau untuk dia. Jadi kalau mau tidur rekaman burdah. Tidur rekaman burdah. Itu di bulan Ramadan. Habis lebaran sekitar mungkin 2 bulan habis lebaran. Saya ketemu sama anak itu. Kelepasan saya nanya, keceplosan aja sekitar nanya, udah mimpi Rasulullah apa belum? Sudah, kata dia. Anak kecil, tidurnya sama burdah. Sama, antum juga mungkin tidur sama handphone. Tapi bukan burdah isinya. Ini tapi isinya burdah. Ngiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada khatam. Ini setempel kalau orang udah ya, memanraan di dalam manam. Bakalan ketemuan di dalam keadaan jaga nanti sebelum wafatnya dia. Allah. Dan kita ikhwan harusnya begitu. Walam aduk dawagan. Ketika sampai 5 hari kok anak belum ngerasain ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Belum ada rasanya. Belum ada tauqi ini anak sampai di Madinah. Kok kayak sama aja di Madinah kayak di kota lain. Akhirnya anak datang ke Raudhah Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Abu Khair, ya anak dhaifuka lailah ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, ini malam aneh mau jadi tamu inti yang benar-benar. Aneh kagak mau tidur di mana-mana. Aneh kagak mau tidur di mana. Aneh mau tidur di sini. Aneh mau ngumpet di masjid. Fatanahai wa nimtu wara'al mimbar. Setelah aneh ngadu sama Rasulullah SAW, ya Rasul tolong terima saya jauh, saya ini datang ke sini ingin bertamu kepadamu. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong terima saya sebagai tamu engkau wahai Rasulullah SAW. Udah habis dia ngadu sama Rasulullah SAW seadanya, dia ngumpet di belakang mimbar, dia tidur di situ. Dia tidur di situ ingin menemukan zauq, ingin ada rasa kalau dia udah nyampe ke Madinah. Akhirnya gak lama dia tidur, ya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia didatangin sama Nabi Muhammad SAW. Wa Abu Bakar fi yaminihi, wa Umar fi shimalihi, wa Ali baina yadayhi. Langsung ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Di sebelah kanannya ada Sayyidina Abu Bakar, di sebelah kirinya ada Sayyidina Umar, di depannya ada Sayyidina Ali. Wa qama Ali wa harakani. Sayyidina Ali bangun, aneh ini orang sama Sayyidina Ali, "Qom, ada Rasulullah," kata Sayyidina Ali. Bangun. Ini lagi di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu wa qabbaltu baina ainaihi. Kemudian aneh bangun, aneh mengecup dahi mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nawalani al-radif. Dan Rasulullah SAW ya, di tangannya itu ada roti. Ada roti Nabi Muhammad SAW. Dikasih ke saya roti tersebut. Takun. Kata Rasulullah, makan. Dikasih roti sama Nabi Muhammad SAW. Wa akaltu nisbah. Ketika anda makan roti, baru separuh anda makan roti, ini udah baku. Bangun anda dari tidur. Ketika anda bangun dari tidur, wallahi, demi Allah kata beliau, dia di nisbah. Di tangan aneh masih ada roti yang separuh. Allah. Demi Allah kata beliau, di tangan aneh masih ada. Ini tahu namanya. Ini rasa
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa Maulid ini dianggap hal yang penting, momen yang penting bagi para auliya Allah Subhanahu. Biar orang-orang itu bisa menikmati ibadah. Orang kalau dengan cara bukan Maulid bisa menikmati ibadah, bukan cara dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Risalatul Mu'awana ada seorang ulama mengatakan, "Kallabtu nafsi." Ane maksain diri untuk ibadah kepada Allah 20 tahun istiqamah. Ane belum merasakan kecuali capek 20 tahun. Rasanya cuma capek. Baru setelah 20 tahun istiqamah, baru nikmat ibadah habis itu. Ketika udah nikmat habis ibadah, hilang. Rasa itu hilang. Rasa kemanusiaan ini yang dialami nama guru kita Sayyidul Walid. Guru kita Sayyidul Walid tuh hidupnya nggak ada capek. Nggak ada capek. Abu Ya tuh radhiyallahu anhu an-nabi, mudah-mudahan kita jadi aku muridnya. Amin. Amin. Beliau jam 2:30 udah turun nemuin santri. Ikut sholat tahajud sama santri. Baca Quran 1 juz. Sholat tahajud, sholat witir, habis itu sholat subuh wazifah. Habis wazifah beliau ke atas. Nah ke atas itu kata khadamah, beliau itu ngebacain, ngedoain, menyan-menyan yang buat tamu. Bukan tidur. Cuman di situ tuh waktu kayak tidurnya beliau. 8:30 tamu udah mulai datang. Setiap hari nih, ane di sana 14 tahun nggak pernah libur, mungkin lebaran doang liburnya. Datang tamu setiap hari itu dari 8:30 sampai jam 12, puluhan orang, minimal 50 orang setiap hari. Terus beliau nyampe hajat orang itu dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlilah. Kita seharian kayak beliau udah rasanya jadi malaikat kita, Pak. Seharian kita itu kayak beliau punya kesibukan kayak beliau udah jadi malaikat rasanya gitu. Beliau puluhan tahun. Demikian habis zuhur berangkat pengajian dari satu tempat ke tempat lain, tidak sedikit tempat pengajiannya itu tidak masuk mobil, bahkan tidak masuk motor, harus jalan kaki. Dan kadang-kadang jalan kakinya sampai 3-4 km. Mungkin ada yang pernah, ikhwan senior pernah ngikut di Tiris, di Telukil. Itu ulama-ulama lain nggak ada yang mau diundang ke sana. Nggak ada yang mau. Kenapa? Makan waktu, makan tenaga, ngurusakin kendaraan. Beliau cuma nggak mau. Jalan kaki, kadang-kadang kepeleset jatuh, bajunya lumpur. Kita sih habis itu pulang libur 2 hari. Jatuhnya kita kepeleset, nggak sakit lagi, bilang sakit kita. Habis itu pulang jam paling cepat pulang jam 12 malam, paling cepat itu. Jam 12, jam setengah 1, jam 1. Kalau toh beliau istirahat, cuman waktu itu istirahat setengah 3 udah turun ke masjid. Wajahnya sudah setiap hari begitu. Kalau kita maksain diri sehari mungkin bisa. Coba normal manusia kuatnya hidup begitu kira-kira? Hah? Gak kuat. Setiap hari sampai pernah khadamnya Ahmad Nemen itu, beliau pernah dari satu pengajian mau ke pengajian lain, ada jeda waktu mungkin sekitar 2 jam. Ada jeda waktu mungkin 2 jam. Akhirnya beliau nunggu di kendaraan. Mau nyampe duluan gak enak, takut mengganggu tuan rumah. Nyampe belum waktunya. Mau pulang, tanggung tinggal 2 jam. Istirahat di mobil. Kata Ahmad Nemen, Beb, apa enggak istirahat dulu? Pulang dulu. Enggak, sudah di mobil lagi. Enggak capek, Beb. Kalau mau ngomong capek 20 tahun yang lalu kata dia. Terlambat kalau sekarang bilang capek. Ini setiap hari. Begini hidup beliau, khidmat lil ummah. Kalau ada orang pernah telepon anak tanya, Abu Ya ibadahnya kapan? Pertanyaan Anda terbalik. Astagfirullah. Abu Ya tidak ibadahnya kapan? Harusnya ngomongnya begitu. Sewot Anda kalau jalannya begitu. Itu ibadah. Semuanya ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah radhiyallahu anhu. Ditanya, Abu Ya wiridnya kapan? Mau jadi apaan itu mau mewarisi Abu Ya? Astagfirullah. Mudah-mudahan dia murid. Amin. Mudah-mudahan di dalam maulid ada kalanya kita dapat tahu. Amin. Rasa dekat sama Nabi Muhammad SAW. Rasa nikmatnya kita ini jadi hamba-Nya Allah. Nikmatnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu tidak wafat.
buktinya itu Rasulullah bisa ngasih roti, bisa ngasih roti. Ada satu sejarah yang panjang lagi. Kalau anda ceritain ada panjang, nggak jadi ceramah ya kita. Kalau sama aneh kan udah bosan antum. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangin umur kita buat ibadah. Buat kita biar layak jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ya man faqaha al-khair al-khair wa anahu ma yuhibbu al-khair wa inna alayhi. Allahumma احفظنا في زمرتي أبي الفائد التجاني وأمدنا بمدد خلق الأولياء الكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.